Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedelia Heriana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMAN 2 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Saya di sini dengan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Ika Ganjarosmika SKM. Saya mengajar mata pelajaran PPKN dengan jenjang kelas 10, 11, dan 12 di SMK Negeri 11 Kabupaten Bekasi. baik. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan percakapan coaching pra-observasi pembelajaran di kelas Ibu Ika dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dede. Ibu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Dede sehat. Bu Dede gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga sehat, Ibu. Ibu, kemarin saya dengar kan Ibu Ika sakit ya, Bu ya? Iya, Bu Dede, kebetulan saya sedang tidak enak badan waktu itu. Flu dan batuk pilek lah. Lagi Mungkin musim ya, Bu ya? pancaroba akan turunnya hujan kali, Bu Dede, sehingga Iya, betul. pernapasan saya agak kurang membaik. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali. Alhamdulillah ya, Bu ya. Tinggal dijaga, Ibu. Makanannya emang ini hawanya sedang kurang enak, kurang Iya, bersahabat. iya Iya. betul Bu Dede. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Bu Dede. Semuanya, Amin. keluarga Amin. kita juga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu Ika. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching praobservasi sebelum saya melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas Ibu Ika. Setelah percakapan ini, saya harap menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Baik Bu Dede. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran ini, Bu? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kebetulan saya Hmm, dalam mata pelajaran PPKN, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi bagaimana cara pandang para pendiri bangsa mengenai rumusan dan isi Pancasila. Berikutnya, peserta didik juga dapat menjelaskan dan mampu mengidentifikasi rumusan dan isi Pancasila. Adapun beberapa indikator, di antaranya selain peserta mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa mengenai rumusan Pancasila, termasuk di dalamnya pandangan pendiri bangsa, adapun peserta didik diharapkan dapat menelaah bagaimana seperti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga secara relatif peserta didik dapat melihat praktek kehidupan berbangsa. Begitu Bu Dede. menanamkan jiwa nasionalisme ya, Bu ya? Ya Bu Dede. Menanamkan jiwa nasionalisme berarti ya, Bu ya? Iya, secara nasionalisme lebih selektif gitu. Artinya Iya, peserta didik lebih banyak bergerak untuk melakukan bagaimana penerapan nilai-nilainya dalam masyarakat. Seperti itu Bu iya, Dede. siap. Baik, Ibu Ika, kemudian apa nih area pengembangan yang hendak dicapai pada kesempatan ini? Saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Dede, sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana gaya pembelajaran siswa mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran sosial emosional atau dikenal juga dengan National Social Emotional Learning adalah sebuah metode untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengolah emosi. Iya, baik. Sehingga
dapat membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Sosial Masya emosional Allah. ini juga sangat penting diajarkan kepada siswa sejak dini mungkin seharusnya, Iya, iya karena betul. dapat mempengaruhi kesuksesan di sekolah, pekerjaan, serta di kehidupan sosial mereka. Iya, iya betul Bu Ika. Eh, itu adalah capaian yang hendak dicapai Bu Ika ya Bu Ika ya, sangat luar biasa. Kemudian untuk strateginya Bu, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti Bu? Oh, strategi dalam pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya mempersiapkan perangkat pembelajaran berdiferensiasi, Bu, di mana ada langkah-langkahnya. Di antaranya, satu, menentukan tujuan pembelajaran, menetapkan kebutuhan belajar murid seperti kesiapannya, belajar, minat, bahkan profil mereka. Berikutnya juga saya menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, Iya. serta menentukan kegiatan pembelajaran, baik itu konten, proses, dan produk. Adapun untuk konten itu kan kita ada tiga ya untuk Iya, pembelajaran berdiferensiasi itu secara konten, secara produk, baik secara proses ya Bu ya. apa? Proses Ya, ya. ya betul. Di mana ada manfaatnya, Bu Dede. Iya. Manfaat penerapan pembelajaran ini dapat semoga dapat meningkatkan prestasi akademik, Amin, amin. meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri mereka, seperti itu. Berikutnya juga meningkatkan empati terhadap orang lain dan meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik. Mungkin itu Bu Dede. Ya baik, luar biasa ya Bu Ika. Ternyata ketika kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, jadi semua semua kebutuhan anak itu tercover ya Bu ya. Baik Ibu Ika, Betul. Betul, untuk adapun untuk metode pembelajaran berdiferensiasi, saya kasih sampel lah, seperti iya, apabila secara konten, misalkan materi pembelajaran ini dibedakan dalam beberapa cara, Bu Dede. iya, Salah satunya siswa dapat memiliki tingkat penguasaan dan pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Lantas ada beberapa siswa yang mengetahui itu. Jadi mereka saling bertukar pengetahuan oh secara gitu, parsial mungkin seperti iya, itu Bu iya, Dede. Dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tersebut sehingga saling berbagi. iya, Itu mungkin secara konten. iya, Adapun secara proses ada juga, yaitu bagaimana seorang guru atau kita dapat memberikan instruksi yang tepat kepada murid untuk proses pembelajaran, sehingga penilaian berkelanjutan selama proses pembelajaran itu akan membantu siswa belajar dengan kemampuan terbaik mereka gitu. Jadi itu secara iya, proses. Adapun yang berikutnya secara produk, yaitu metode yang digunakan oleh guru dapat mengetahui tingkat penguasaan materi mereka. Jadi untuk mengetahui penguasaan materi itu seorang guru kita khususnya melakukan dengan cara tes, ya, meminta siswa untuk menuliskan tentang topik berdasarkan materi pelajaran. iya, Mungkin cara metode itu yang saya lakukan, iya, metode secara berdiferensiasi. Begitu Bu Dede. iya, baik. Baik Ibu Ika, terkait hal tersebut, rencananya kapan Ibu Ika akan melaksanakan pembelajaran itu Bu? Untuk perencanaan yang saya lakukan besok Bu Dede Besok atau ya, hari lusa mungkin seperti lusa itu ya. Bu Dede. Tepatnya jam berapa Ibu? Kebetulan saya ada di mata pelajaran PPKN itu di kelas 10
PEA itu pada jam ketiga keempat. Oh, berarti besok jam ketiga keempat di kelas 10 ya, Bu ya. Betul. Iya, baik Bu Ika. Tadi sudah disebutkan beberapa strategi, kemudian proses konten luar biasa yang sudah Ibu Ika sampaikan. Nah, menurut Ibu Ika ini ya, bagaimana sih Bu cara mengukur keberhasilan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan tersebut, Bu? Oh, untuk mengukur khususnya pengukuran yang saya lakukan untuk tingkat keberhasilan pembelajaran saya menggunakan dengan rubrik penilaian, Ibu, untuk menilai proses dan juga lembar sumatif di mana pada akhir pembelajaran itu bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita lakukan, Ibu. Seperti itu. Hanya lembar rubrik aja, Bu? Gimana, Bu? Hanya lembar rubrik aja? Selain lembar rubrik juga lembar sumatif juga, Bu. Oh, Kita sumatif. lakukan itu Iya. untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, ya, baik Ibu Ika, sampai dengan sejauh ini, menurut Ibu Ika, dukungan apa yang Ibu perlukan untuk mendukung agar proses pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, Ibu? Dukungannya, Dukungan Ibu. yang saya butuhkan dalam hal ini suasana pembelajaran yang kondusif mungkin ya Bu Dede. Ya, Tahu sendirilah anak-anak bagaimana ricuhnya suasana kelas ya, dan mungkin itu salah satunya saya dengan bagaimana anak bersikap kondusif dengan anak pun di dalamnya itu tidak banyak hal-hal yang menurut saya bisa mengurangi jam pelajaran yang maksudnya tidak berarti gitu. Jadi iya, iya betul. secara kondusifnya saya meminta untuk KM untuk anak tuh tenang, kondusif sehingga semangat belajar itu kita mulai termotivasi. Nah, saya pun melakukan ice breaking juga, Bu, Oh, sebelum begitu. melakukan. Biasanya di tempat saya itu sebelum masuk itu khususnya jam pertama kita melakukan doa lalu kita Ya, melakukan tadarus. Dari ya, tadarus kita pun melakukan saya khususnya ya, mengabsen mereka. Lalu ya, kita melakukan speaking ya ya, sehingga mereka menjadi semangat untuk belajarnya. Sedangkan untuk sarana prasarana pendukung seperti LCD saya alhamdulillah kami mendukung itu ada, berikutnya laptop dan speaker sehingga anak-anak tuh antusias untuk melakukan atau adanya proses belajar mengajar atau KBM. Seperti itu Bu Dede. baik. Berarti untuk dukungan tersebut tidak ada permasalahannya, Bu ya. Dari sarana prasarana juga sudah ada di sekolah semua ya, Bu ya. Alhamdulillah Bu Dede, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, Ibu Ika. Dari sini, bisakah Ibu Ika menyimpulkan hasil percakapan kita hari ini, Bu? Mungkin saya eh, memberikan kesimpulan yaitu di mana hari ini saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif pada pembelajaran PPKN kelas 10 SMK Negeri 11. Saya pun melakukan pengukuran ketercapaian tujuan dan indikator pembelajaran melalui rubrik penilaian proses dan sumatif pada akhir pembelajaran. Selain itu pun saya juga membutuhkan dukungan suasana pembelajaran di mana pembelajaran itu harus menyenangkan, kondusif, sehingga siswa semangat dalam belajar. Untuk sarana prasarana pendukung saya, semuanya seperti LCD, laptop, dan speaker sudah terpenuhi dan eh, ada di sekolah kami. Dengan cara tersebut, saya harap dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu, Bu Dede? Baik, Ibu Ika. Sungguh sangat mengandung banyak manfaat ya, Bu ya, dari perbincangan kita pada hari ini. Baik, Ibu Ika, terima kasih sudah membicarakan mengenai
praobservasi kelas yang akan Ibu Ika laksanakan besok ya Ibu ya. Betul. Mudah-mudahan nanti Ibu Ika bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan sebaik mungkin dan siswa-siswi yang Ibu Ika ajar juga mudah-mudahan bisa menjadi siswa yang diharapkan Ibu Ika. Ya, terima kasih Bu Dede. Semoga Sama-sama Ibu Ika. apa yang kita inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Terima Amin, kasih Bu amin. Dede. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama Ibu Ika. Sehat selalu ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ganjarosmika, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Dan saya akan memperkenalkan teman saya bernama Saya Dedelia Heriana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMAN 2 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan percakapan coaching pra-observasi. Saya sendiri sebagai coach dan Bu Dede sebagai coachee. Di kelas Ibu Dede dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dede? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Ika bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Dede, Ya, kemarin saya dengar-dengar katanya Bu Dede sakit. Sakit apa, iya, Bu Dede? iya, Ibu. Jadi kemarin mungkin karena pancaroba ya, Bu ya. eh jadi teh yang dirasa teh radang, demam, kemudian batuk pilek, Bu. Memang karena cuacanya sedang kurang mendukung ya, Bu ya. Jadi makanya sakit, sakitnya juga teh bergantian, Bu, di rumah saya. Awalnya dari suami saya ke anak saya, kemudian yang Hmm, terakhir ya ke saya ya, Bu. Tapi hmm, alhamdulillah untuk saat ini karena sudah diobati ya, Bu ya, sudah lumayan. Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Iya, Bu Iya, Dede, sekarang kita harus punya booster. iya benar, Bu. Vitamin untuk bagaimana supaya keluarga kita, kita juga terhindar dari yang namanya penyakit. Ya Bu Dede, semoga Iya, kita dalam betul. keadaan sehat selalu. Amin, amin, amin Amin, ya amin, Robbal amin, Ibu. Alamin. Ya, amin, Ibu. Amin. Baik Bu Dede, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan bagaimana pembelajaran atau proses pembelajaran yang Bu Dede lakukan. Saya ingin tahu gitu Bu Dede, ingin menggali Iya, tujuan iya, baik. pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu ke Iya. depannya itu seperti apa, Bu Dede? Baik, Ibu Ika di sini untuk pembelajaran saya sendiri ya, Bu Ika ya. Tadi kan Bu Ika bertanya mengenai tujuan pembelajaran yang saya apa ibaratnya tuju ya Bu ya ke depannya secara global ya Bu ya. Nah, untuk Iya, secara betul. global Bu, dikarenakan saya itu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, jadi goal atau tujuan akhirnya yaitu saya mengharapkan murid-murid yang saya ajar itu akhlaknya bisa lebih baik lagi Bu dari kemarin. Kemudian dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya berharap anak-anak bisa lebih dekat dengan agama mereka yaitu agama Islam, Ibu. Karena untuk dengan saat ini yang saya perhatikan ya Bu ya, apalagi pergaulan zaman sekarang dan ditambah lagi dengan itu yang namanya setan gepeng ya Bu ya, alias gadget. Nah, Ya, betul. itu Itu berpengaruh sekali, Bu Dede, luar biasa. betul Ibu sangat berpengaruh itu baik kepada akhlaknya ataupun dari apa ya pola pikirnya Ibu, dari pola pikirnya. Jadi itu Ibu, tujuan
goal akhir saya ketika sudah memberikan semua materi kepada anak-anak. Baik, Ibu Dede luar biasa. Kemudian, Bu Dede, perkembangan yang ingin dicapai pada kesempatan ini kira-kira apa nih, Bu Dede? Ya, baik, Ibu Ika, untuk perkembangan yang ingin saya capai ya Bu ya, mungkin dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, atau yang berpihak pada peserta didik. Jadi di sini saya ingin mengintegrasikan tujuan pembelajaran, gaya belajar siswa, dengan sosial emosional mereka dan budaya positif Ibu. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi secara tidak langsung kita itu mengcover semua kebutuhan peserta didik, dari peserta didik yang audio, visual, audio visual, ataupun yang kinestetik. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan ke depannya bisa menggali potensi yang terpendam dalam peserta didik tersebut, Ibu Ika. Karena selama ini ya Bu ya, mindset kita itu kan mindset kita yang dulu ya Bu ya, dan mungkin beberapa guru masih memakai hal ini. Jadi kalau anak mau mendengarkan kita itu harus diam, duduk tegap, rapih. Ternyata setelah saya mempelajari pola pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata cara tersebut kurang efektif Ibu. Jadi cara tersebut itu sudah kolot, ibaratnya gitu ya Bu ya, tidak bisa mengcover semua kebutuhan murid kita. Begitu Bu. Ibarat katanya analoginya seperti ini ya Bu ya. Eh, kita melakukan perlombaan berenang ya Bu ya. Perlombaan berenang. Jangan perlombaan berenang ya Bu ya. Analoginya misalkan kita mengadakan perlombaan memanjat pohon. Nah, kemudian ada dari beberapa peserta ini, ada pesertanya itu ada ikan, ada, mohon maaf ya Bu ya, ada monyet, kemudian satu lagi eh, ada buaya. Nah, Hmm, menurut ya. analogi tersebut Bu, ketika kita mengadakan lomba memanjat pohon, itu yang menang itu pasti monyet ya Bu ya. Untuk ikan itu tidak bisa memanjat. Nah, analoginya seperti itu Bu. Jadi kita tidak Oh bisa, iya, ya, tidak bisa betul. menyamaratakan apa namanya pembelajaran yang akan kita berikan kepada semua anak. Jadi begitu Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, di sini saya menitik beratkan kepada eh, pola pengelolaan, Bu. Pola pengelolaan baik dari sisi sosial dan emosional peserta didik. Jadi, dengan pembelajaran yang mengintegrasikan antara sosial emosional dan budaya positif, di situ diharapkan murid itu dipacu rasa empatinya, Bu. Begitu. Kan kalau zaman sekarang mah kan yang namanya rasa empati itu kan susah didapat ya, Bu ya. Bisa kita lihat sendiri kadang-kadang kalau misalkan ya Bu ya, contohnya ada kecelakaan di jalan gitu, kita tuh rasa empatinya kurang Bu, hanya melihat aja, nggak mau menolong. Mm-mm. Iya, ketika ada sampah berserakan di lingkup kelas, apalagi di dalam kelas, terkadang anak-anak tuh acuh Bu, rasa empatinya nggak ada. Itu. Nggak sigap gitu ya. Sigap, pokoknya mah itu bukan sampah saya nggak bertanggung jawab membuang begitu Bu. Jadi Betul. saya ingin memunculkan. Kepedulian mungkin ya, Bu Dede Ya, ya. ya mohon simpatik, empatik, kepedulian itu yang ingin saya gali dari mereka, Bu. Kemudian rasa sosial mereka, Bu, biar mereka itu bisa berkomunikasi yang baik dengan anak-anak. Kenapa? Karena di sini saya lihat ya, Bu ya, yang namanya kepribadian orang itu kan beda-beda ya, Bu ya. Ada yang suka emang Hmm. bercerita, itu suka ngobrol, ya. Ada anaknya pendiam gitu, Bu. Nah, di sini saya ingin yang anak pendidik tersebut berani berbicara dan mereka itu merasa diakui dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Ibu. Dengan hal tersebut, mudah-mudahan yang namanya budaya positif ya, Bu ya, bisa diaplikasikan tuh Bu dalam kehidupan sehari-hari ya.
dari empati. Nanti budaya positifnya apa nih? Budaya positifnya eh, membersihkan kelas, Berkelanjutan terus membuang ya Bu Dede ya. sampah. Iya betul Ibu, berkelanjutan terus. Begitu. Jadi satu dengan yang lainnya itu saling ada keterkaitan, Bu. Begitu Luar Ibu. biasa Bu Dede. Iya. Ya, hebat sekali Bu Dede untuk bagaimana eh, ketercapaiannya nanti Iya. keinginan atau langkah-langkahnya. Nah, Bu Dede, kira-kira strategi yang pertama kali yang Bu Dede akan lakukan untuk Iya. pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa Bu Dede? Ya, baik. Strateginya. Ya, baik. Baik Ibu, untuk strateginya ya Bu ya, strategi pembelajaran di kelas saya. eh, Sebelumnya ini biasanya saya melakukan tes minat bakat anak dulu, Bu. Minat bakat anak dalam Hmm, arti kita itu sebagai seorang guru harus mengetahui ini anak nih pola pembelajarannya audio kah, visual kah, atau kinestetika. Nah, itu saya bisa lakukan dengan menggunakan ada aplikasinya, Bu. Namanya aplikasi pengukuran apa namanya ya? Pengukuran cara belajar. Ada aplikasinya, Ibu. pengukuran Biar pembelajaran anak ya Bu ya. ya ada. Biasanya itu seringkali dilakukan atau digunakan oleh BPBK, Bu, untuk Hmm, apa namanya memilah anak ke dalam jurusan-jurusan kelas tertentu. Nah, itu hmm, saya lakukan untuk langkah awal. Kemudian setelah itu ya Bu ya, setelah mengetahui, saya juga mempersiapkan perangkat pembelajaran saya. Tentu saja perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya ya Bu ya, ketika RPP saya sudah dibuat, nah di situ tidak lupa juga Bu, saya dalam kegiatan pembelajaran selalu menayangkan atau memperlihatkan atau memvisualkan materi yang akan saya ajarkan. Bisa berupa gambar atau video yang berkaitan dengan materi tersebut, Bu. Begitu, Ibu. oke, luar Strategi biasa yang Bu saya, Dede. ya, Wah, kayaknya anak-anaknya buru-buru atau cepat-cepat ingin Bu Dede mengajar sepertinya ya Bu Dede ya. ya, alhamdulillah, Ibu. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar Ya, biasa Bu Dede. Kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan Bu? ya Proses baik. pembelajaran yang tadi sudah Ibu susun sedemikian rupa dan strategi yang Ibu lakukan, kira-kira rencananya Ibu akan melaksanakannya kapan Bu? Ya baik, Ibu Ika, untuk pelaksanaan perencanaan pembelajaran, insya Allah saya akan melaksanakannya besok hari, Bu. Di apa jam keempat, Bu, di jam keempat di Jam kelas berarti jam 12 keempat NIA ke 1. lima ya? Ya, bukan Bu, 4, 5, 6 karena kebetulan pembelajaran PAI itu ada 3 jam, Bu. Baik, baik, baik. Saya akan Eh, melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas 10G. hmm. Baik, Ibu. Menurut Ibu, selanjutnya ya, Bu ya, menurut Ya, Ibu bagaimana ya. cara mengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran yang Ibu lakukan? Ini bagaimana cara pengukurannya, Bu? Dengan Ya, apa baik. Ya. metodenya untuk mengukur keberhasilan yang akan Ibu capai? Ya, baik Ibu Ika. Dalam hal ini, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan, saya melakukan beberapa cara atau beberapa strategi ya Bu ya. Yang pertama itu saya melakukan dengan rubrik penilaian untuk penilaian proses. Biasanya rubrik penilaian proses ini saya lakukan ketika anak-anak melaksanakan belajar kelompok. Karena pada saat nanti pembelajaran saya akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok kecil, Bu. Nah, dari kegiatan diskusi tersebut, nanti saya nilai progres dari pencapaian semua peserta didik, yaitu penilaian progres keaktifan siswa, kemudian apa namanya cara dia bersosialisasi, begitu Ibu. Kemudian selain rubrik penilaian untuk penilaian proses, ada juga eh,
lembar sumatif, Ibu. Lembar sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian selain itu, biasanya saya mengadakan tes lisan, Ibu. Tes lisan Baik. untuk memverifikasi benar nggak sih dia dapat 80 di tes ujian tulis yang saya berikan. Karena pengalaman saya ya Bu ya, ada anak yang ketika ujian tulis dia tuh nilainya 90 Bu. Tapi ketika Hmm. diadakan ujian lisan nilainya cuma 60. Begitupun Oh, sebaliknya Bu. gitu. Iya, Ya, ada ketika perbedaan itu ya, Bu ya? iya, jadi saya mengkolaborasikan Bu antara tulis dan lisan. Begitupun sebaliknya ya Bu ya, ada yang ketika tulis dia tuh dapatnya biasa aja Bu 70. Tapi ketika lisan dia mendapatkan nilai tinggi Bu, 90 atau sampai dengan 95. Jadi dengan ujian lisan ini mereka merasa terpancing kreativitasnya Bu. Begitu. Hmm. Sehingga Begitu ada Ibu. kemampuan anak yang berbeda ya, Bu ya, di Iya, sini ya. betul, betul. Betul Luar Ibu. biasa sekali, Bu Dede. Ada beberapa lagi yang akan saya pertanyakan. Kira-kira menurut Bu Dede, dukungan yang Ibu perlukan untuk Ya, terjadinya proses pembelajaran Ibu itu apa, Bu? iya. Baik, untuk dukungan ya Bu ya, dukungan agar kelas saya kondusif ketika pembelajaran kelas saya tentu saja yang pertama adalah kerjasama dari peserta didik Bu, agar kelas menjadi kondusif. Kemudian semangat belajar siswa, biasanya saya memacu semangat belajar siswa itu di awal dengan melakukan ice breaking Bu. Itu Hmm. kemudian sarana prasarana pendukung Bu seperti LCD, laptop, speaker, begitu Ibu. Berarti dalam hal ini sekolah juga mendukung ya, Bu ya? Ya sangat mendukung Bu, Alhamdulillah di kami walaupun LCD-nya tidak satu kelas satu, tapi memang jumlahnya ada lumayan banyak Ibu. Baik, Bu Dede. Bu Dede, bisakah Bu Dede menyimpulkan dari hasil percakapan hari ini yang kita lakukan dari mulai pertama sampai terakhir, kira-kira Iya, kesimpulannya atau refleksinya untuk ketercapaian ini seperti apa, Bu? iya. Baik. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita ya Bu ya, intinya di sini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran eh, dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Pembelajaran tersebut akan saya lakukan besok hari di jam keempat 56 di kelas 10G. Nah, di sini untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian proses sumatif pada akhir pembelajaran, baik lisan ataupun tulisan. Kemudian, saya juga membutuhkan dukungan suasana pembelajaran yang kondusif dari peserta didik itu sendiri, kemudian semangat peserta didik, dan tentunya sarana prasarana yang mendukung, Ibu, seperti LCD, laptop, dan speaker. Begitu, Ibu Ika. Baik, terima kasih Bu Dede. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran adanya ketercapaian langkah-langkah yang Bu Dede strategi untuk pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Terima Amin. kasih banyak Bu Dede Sama-sama, Ibu Ika. untuk ya kita bagaimana sharing atau coaching mengenai proses pembelajaran di kelas. Semoga kita bisa berjalan dengan baik ya. Itu saja Bu Ya, Dede, terima amin. kasih banyak. Sama-sama, Bu Ika. Terima kasih Oke, juga. saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Ika. Iya, terima kasih.